pemasaran dengan data kualitatif dalam bentuk hasil observasi bersamaan bareng. Itu kan. Ya. Tapi kalau yang sequential beda. Tadi intervensi dulu kita proses sudah dapat. Misalnya katakan tadi misalnya melihat setelah itu bagaimana performa jungkir balik siswa misalnya. Nomornya kan jungkir balik. Apa sih? Roll. Kalau jungkir balik itu biasanya ini apa? Postingan laki-laki. Laki-laki itu nggak banyak bicara atau udah jungkir balik. Meninggal. Itu kan misalnya kan. Tapi ternyata dari intervensi itu, ada siswa yang sangat performanya luar biasa, biasa-biasa saja, bahkan tidak punya performa. Saya penasaran kenapa? Ada apa dengan intervensi saya? Saya ambil cuplik dari kelompok tinggi yang performanya tinggi, yang sedang satu orang, yang rendah satu orang. Saya wawancara interview. Berarti kan setelah intervensi kuantitatif dilanjutkan dengan kualitatif. Itu namanya sequential. Jadi biarkan data kuantitatif kita kumpul dulu. Ada keanehan yang muncul. Saya ingin menggali keanehan itu. Why? Lanjutkan dengan mengumpulkan data kualitatif. Sehingga sequential muncul. Nah, ada yang bertanya, suka dibilang, kalau mixed method, baik kuantitatif maupun kualitatif, harus sama-sama kuat. Tidak boleh ada yang dilemahkan. Nah, kalau dia bentuknya, misalnya, concurrent, nanti kumpulan datanya itu melalui proses triangulasi, memang harus kuat-kuat. Gak boleh satu dilemahkan, satu dikuatkan, nggak boleh. Tetapi kalau yang sequential itu boleh. Misalnya tadi, saya misalnya kuatnya di intervensi dulu. Ini saya ingin data yang benar-benar kuat. Pendukungnya itu data wawancara. Tapi sebaliknya, ada yang kuatnya di kualitatif, dikuali semua informasi dan segala macam. Tapi saya ingin melihat bagaimana misalnya persepsinya setelah itu disurvei. Tapi kita data yang paling yang emphasize-nya ada di kualitatif. Ini sebagai data pendukung. Gitu. Ya. Sehingga dalam buku-buku mixed method, perhatikan tulisan kualitatif apakah huruf Q-nya itu gede atau kuantitatif huruf Q-nya kecil. Gitu. Nah, itu ini. Yang gede diperkuat. Coba perhatikan. Saya langsung ke sini ya, nanti saya nah lihat nih, ini dulu lah, ini yang triangulasi tadi ya, sama kual Q-nya besar semua depan. Triangulasi data tadi yang sama-sama yang tadi contoh bersamaan, ya, yang triangulasi concurrent namanya. Tapi harus kuat datanya itu, saling menguatkan, nggak boleh satu dilemahkan. Mentang-mentang ini data observasi, yang penting ada observasi. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus kuat betul, benar-benar diperhatikan. Sehingga intervensi itu betul-betul misalnya kita melihat bagaimana performa dia berkomunikasi dengan temannya, performa dia bekerja sama, performa itu ketahuan, kelihatan. Ya, berapa orang yang ngantuk, kenapa ngantuk, tahu juga observasi. Ketika intervensi. Ya. Ini ada kamera kan, taruh ya. Berapa yang ngantuk ketika saya menjelaskan di sini? Prof, kalau wajah saya wajah pusing, Prof. Bayangin besok harus ngambil datanya berarti banyak sekali. Tergantung parameter atau variabel yang diambil itu yang banyak-banyak. Ya, ada bimbingan saya baru teman dia katakan dia mau tentang sebenarnya. Kapan selesainya saya bilang, ambil aja 2 tentang well-being itu. Ya, ingat ya Bapak Ibu, disertasi yang bagus itu yang selesai dikerjakan. Iya, ngapain so hebat-hebat nggak selesai cuma
Selain tadi membatasi jumlah karyawan juga ini nggak berlaku terhadap sumber daya kerja. Saya kan kayak di kualitas biasanya kan tidak hanya dari satu sumber, dari hasil observasi saja nanti ditambah. Tapi ada cuma satu itu tidak selalu. Tergantung kebutuhannya dan research questionnya. Kalau research questionnya nggak terjawab, ngapain banyak-banyak? Iya, kan semua itu tergantung research question. Pertanyaan penelitian harus dijawab. Tingkat keluasan dan kedalaman data yang kita pilih itu tergantung research question. Kalau yang cuma wawancara mendalam aja research question sudah terjawab, ngapain cari data tambah-tambahan? Jadi itu ketika dibutuhkan baru kita. Betul. Iya. Nah, tapi ada yang embedded design seperti ini. Kualnya besar, kualnya. Jadi penekanannya tadi di mana? Kuantitatif. Kualitatif hanya sebagai data tambahan. Bisa. Itu namanya embedded design. Jadi hanya di embed aja yang namanya kualitatifnya itu. Nah, diselipin. Sebagai penguat. Betul. Gitu. Nanti pada saat kita menjelaskan ini ada penjelasan tentang ini nggak Prof? Nanti pas kita menjelaskan di. Iya dong. Di metodologi research design, mulai mix method, misalnya yang embedded design dengan begini-begini, gitu. Dia jelaskan langkah prosedurnya apa. Gitu. Maka karena pasti Bapak Ibu akan menghasilkan produk, karena kalau tidak produk kan nggak mungkin. Produk pendidikan itu kan ada prosedur R&D-nya, research and development-nya. Nanti R&D-nya itu prosedurnya itu membungkus. Di dalam prosedur keseluruhan itu di situ ada data yang terkumpul kan. Misalnya kalau ADI, analysis need assessment, ya, atau need analysis di awal. Nah, need analysis di awal itu pakai apa? Pakai kuantitatif atau kualitatif? Kalau wawancara, kemudian FGD itu kan kualitatif datanya. Berarti di sini kualitatif dulu. Jadi boleh multi phase methodnya itu. Katakan fase pertama ini. Misalnya yang sequential design, kita lihat key-nya besar, key-nya kecil, yang mana lihat ya, perhatikan ya, jangan salah ya. Ini kan ada yang misalnya ada yang ngotot waktu saya jadi promotor, ada seorang penguji yang bilang, wah itu kenapa kuantitatifnya lebih dominan daripada kualitatif? Semua katanya namanya mix method terus kuat sama-sama, kalau nggak salah gitu. Padahal desain itu banyak mix method itu, hati-hati ya. Kecuali tadi ini, nih, yang concurrent, memang harus kuat. Tapi kalau dia explanatory design, di mana ada data kuantitatif, dilanjutkan data kualitatif. Tapi key yang besar itu yang kuat. Contohnya apa Ibu? Misalnya fase pertama untuk riset kita, saya ingin tahu guru-guru ini tentang pengetahuan tentang deep learning. Saya survei dulu menggunakan apa? Questionnaire. Data yang didapat apa? Kuantitatif. Diolah misalnya dengan CRS, CRA, misalkan faktornya sudah ada. Yang faktornya belum ada kita pakai EPA. Tugasnya belum masuk satu pun. Udah di grup. Masuk mau ditanyakan. Iya, di grup. Di drive sudah ada. Di drive. Cuma begitu Baru Pak Ali, enggak baru Pak Ali sama siapa gitu. Sudah di drive. Pak Am. Oke. Sudah selesai. Lanjut ya. Tepat waktunya. Explanatory design itu dimulai dari kuantitatif dan memang ininya pemuatannya ada di kuantitatif. Follow up itu following up diikuti oleh key-nya kecil. Artinya hanya sebagai pemuat hasil dari kuantitatif. Baru diinterpretasi. Hati-hati tadi dengan yang concurrent, interpretasinya barengan, nggak boleh satu-satu. Iya, ini ya, yang concurrent ya, yang triangulasi. Karena namanya triangulasi itu harus gitu. Ini. Jadi pengertian apa sih triangulasi itu? Itu bersamaan menganalisisnya. Nggak boleh ini dulu atau ini dulu, tapi ini cek lagi. Oh ini, oh iya, cocok gitu kan. Nah, udah. Sekarang ini
exploratory. Beda ya. Explanatory itu kuah dulu, baru kual. Yang exploratory kual dulu. Berarti kual yang emphasize-nya. Yang kuantitatif hanya sebagai untuk iya. Jadi data tambahannya, contohnya apa? Contohnya apa? Bisa menggambarkan. Saya sering gitu, tapi sebenarnya penelitiannya mahasiswa itu kualitatif gitu, apa kuantitatif gitu kan. Tapi kadang saya minta untuk namanya buat namanya angket atau apa supaya lebih. Kalau contohnya misalkan mau salah satu kan hanya dari apa implementasi lah ya, dari implementasi menguji teori. Biasanya tuh yang sering itu diberi treatment atau diberi intervensi itu metode latihan. Jadi pretest dikasih latihan baru post test. Nah, pada saat proses latihan ini kan faktornya kan tidak hanya meningkatnya itu tidak hanya pada saat latihan. Mungkin di luar treatment itu dia ada faktor lain misalnya asupan gizi dan lain sebagainya. Nah itu dikasih data apa namanya kuesioner atau apa untuk mengisi itu atau wawancara gitu biasanya gitu. Tapi yang tidak mungkin tidak dimasukkan menjadi mixed method, hanya kualitatif, hanya sebagai penunjang atau penguat di pembahasan gitu yang sering saya lakukan untuk mahasiswa gitu. Karena kan mungkin kalau hanya sekedar sampai menguji teori udah terbukti lah ya di pembahasan itu hanya dikatakan memang dengan ini tuh meningkat, tapi kan di situ faktornya apa saja yang mempengaruhi peningkatan itu biasanya. Jadi saya minta coba tambahkan dengan wawancara atau kuesioner untuk menjawab itu, misalkan kan itu banyak pengaruhnya, makan, pola tidur dan sebagainya, mungkin bisa mempengaruhi peningkatan latihan misalnya seperti itu. Iya. Jadi diperhatikan juga bahwa kalau anak S1 itu kan KKNI level 6. Iya. KKNI level 6 itu hanya menerapkan dari teori yang ada, hasilnya hanya konfirmasi. Konfirmasi itu tidak membutuhkan penguatan dari data-data kualitatif, ya informasi itu. Adapun data tambahan tadi itu gak ada masalah, tapi kan hanya dan itu pun tidak digali dengan sangat dalam, hanya untuk memperkuat temuan kan, gitu. Memperkuat temuan tentang anak S1 itu cukup dari teori sebelumnya atau hasil penelitian sebelumnya, kan cukup menjustifikasi temuan. Nah, itu ya. Nah, ingat itu exploratory mulainya kual dan itu emphasize-nya ada di kual. Tapi kalau yang sequential embedded design, ya ini yang sebelumnya ada kualitatif, lalu ada kuan, setelah itu kualitatif lagi. Tapi walaupun dia sequential kuan ada dua, tetap kecil. Artinya apa? Emphasize-nya tetap ada di kuantitatif, karena kita menguji model misalnya, menguji media baru, menguji model baru, menguji instrumen pengukuran psikometrik baru, ya, Bu Ratna. Tetap intervensinya yang dikuatkan. Ini hanya untuk menambah data aja, untuk memperkuat data. Kayaknya saya penelitian awal sebelum S3 itu mau yang barusan bicarakan. Hanya setelah di sini diganti harus ke teori yang diperkuat. Bukan teori barang. Awalnya kan saya mau ke model pencegahan bully itu, tapi pindah ke teori engagement. Apa yang kurang di engagement sehingga muncul bully dan teman-teman. Jadi saya kayaknya nanti ganti lagi ya, mikir-mikir. Makanya sudah pusing duluan karena mikir-mikir kayaknya yang berdua tadi sih. Yang dipusingkan oleh desain sih kalau saya sih. Tapi harus selesai dengan masalah yang kita hadapi. Sesuai masalah. Iya. Desain kan pendekatan yang kita ambil agar masalah itu bisa diselesaikan. Itu ya. Kita fokus dulu ke itu, ke problem. Lalu nanti kita selesai mana yang tepat. Ya. Oke, next. Nah, yang saya rekomendasikan untuk
tiga sebetulnya ini. Jadi kualnya itu ada tiga. Kualnya ada tiga. Kan kita mengembangkan sesuatu nih di awal. Mengembangkan sesuatu itu bisa saja bentuknya tadi model pembelajaran, modul, ya, elektronik modul, worksheet, lembar kerja dan sebagainya lah, atau model apa tadi, TPD, personal development, ya, model konseling, dan seterusnya lah. Produk itu yang dihasilkan dari proses kualitatif. Produk. Nah, apapun prosedur R&D-nya, misalnya katakanlah DDR atau DBR atau apapun, atau misalnya kalau dia bentuknya international program menggunakan ADI misalnya yang sudah terkenal, tapi itu pengembangan internasional ya, bukan hanya media, bukan hanya modul. Itu nggak cocok kalau hanya media modul, karena ADI itu adalah internasional, seperti dia kan turunan dari Dick and Care yang dia berupa international design. Jadi keseluruhan program pembelajaran. Maka kalau bimbingan saya di S2 pun gitu, program pembelajaran pemanfaatan rumput laut untuk energi terbarukan. Dibuat khusus dia ininya program pembelajarannya, dari mulai kurikulumnya yang terkait dengan energi terbarukan yang ada di kurikulum, desain seperti apa, lalu dibuat semua tuh RPP-nya, kemudian RKPD-nya, kemudian bahan ajar modulnya, jadi lengkap semua. Ya. Nah karena serius, anaknya dia bisa publish di Sinta 2, dia jadi wisudawan terbaik magister kemarin. Nah rumahnya dekat, tahu dekat rumah S2. Dia buat program pembelajaran full. Nah ini, jadi kualitatifnya before, lalu ini intervensi, kuantitatif, kuantitatif, post-test, intervensi, lalu di saat intervensi itu ada pengumpulan data kualitatif lagi, observation, ya, during intervention itu ada kualitatif, lalu setelah selesai post-test, kita lakukan juga wawancara mendalam dengan sejumlah siswa yang performanya bisa tinggi, sedang biasa atau rendah. Itu. Saya rekomendasi ini. Ya silakan. Ya. Yang nanti nasib dan rezekinya dengan saya sebagai promotor ke sini. Saya nggak tahu. Nasib lagi. Itu. Ya. Jadi before itu kualitatif, during itu kualitatif, dan after kualitatif. Lalu yang kuat adalah di kuantitatif, karena kita akan menguji. Karena pasti di dalam rumusan goal statement-nya itu bagaimana efektivitas produk yang kita hasilkan itu. Nah, uji efektivitas itu ya intervensi, nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya tadinya memang kuantitatif gitu, setelah dijalani proses itu kan bisa jadi mix ya Prof. Awalnya mungkin enggak, misalnya kan tadinya mungkin Jangan kayak gitu. Desain itu dari awal. Desain itu tetap dari awal. Tapi begitu pengumpulan data itu misalnya di lapangan terjadi sesuatu, misalnya gunakan eksperimen yang intervensinya. Kan desain eksperimen banyak. Mengingat ini kok kelasnya kayaknya cuma sedikit. Saya maunya kan harus ada eksperimen, ada kontrol. Ini tidak mungkin. Tapi hanya one group lintas proses aja, satu kelas aja. Itu bisa terjadi kalau itu. Tapi jangan desainnya tiba-tiba berubah dari concurrent jadi sequential. Itu mah nggak boleh kayak gitu. Berarti kan nggak siap dari awal. Nggak boleh dicampur-campur, bro. Nggak boleh. Kalau desain dari awal nggak boleh. Tapi kalau desain eksperimennya kita ubah karena kondisi, boleh. Di tengah jalan. Nggak usah. Oh, jangan nanti ketabrak. Jadi
Pinggir jalan bro. Paling jangan jalan Bali. Tadi maunya mau di tengah-tengah kok dia mainnya. Saya maunya sempit tapi mendalam bro. Dengan dulu saya masih polos ya. Itu ya. Ini kalau ini memang sangat nanti bagus hasilnya, ya. Oke, sangat bagus. Oke, saya contohkan yang sudah menggunakan ini S2 dengan saya ya. Saya punya yang saya cuma bagus. Nah ini bimbingan saya yang S2 yang jadi dia di sekolahan itu dekat banyak buat karet, tapi biji karet itu terbuang-buang di situ. Siswa tiap hari lewat situ dan nginjek-nginjek biji karet. Ya, dia curhat ke saya gitu ya. Coba kamu kan orang kimia, bioteknologi, bisa nggak diolah? Saya bilang gitu. Nah, ini dia coba cari-cari literatur, ternyata biji karet bisa digunakan untuk membuat semacam tempe biji karet. Muncullah ini penelitian. Nah, ini program pembelajaran bioteknologi berbasis PJBL. Kenapa PJBL dibuat? Karena proyek anak membuat produk dari bioteknologi itu. Nah, apa produknya? Program pembelajaran. Sekarang itu program itu, ya, dari mulai ABCD dan seterusnya, dari mulai dia analisis, desain dan sebagainya. Nah, lalu perhatikan ujungnya. Ujungnya itu kan ke kreatif problem. Kenapa? Karena dia mendesain dari awal anak-anak itu diberikan kesempatan membuka ini karet dengan berbagai metode supaya tidak hancur, kemudian bagaimana pengolahan dan sebagainya. Itu membuat mereka kreatif di dalam menyelesaikan masalah supaya biji karet tidak terbuang, kan? Seperti itu. Lalu karena itu jadi produk itu bisa dijual. Saya masukkan unsur entrepreneur skills di situ. Dan pembelajaran sains terbaru yang saat ini kalau buka di mana-mana di Google Scholar atau di mana, sekarang kan sudah mengacu kepada entrepreneur skills dalam pembelajaran sains. Nah, ini desainnya saya langsung ke bab 3 ya, karena kan bab 3 desainnya. Ini juga wisudawan terbaik, IPK-nya 4,00. Wow. Ketua dulu gitu 4,05. Bisa aja. Dapat bonus. Dapat bonus 5. Karena dia pertemuan ke-18 masih orang udah lima. Disengat listrik. Disetrum. Ngopinya kurang jauh, bro. Kurang kelima. Oke ya. Oke, terbukti ya pemikiran saya. Ulang tahun dong itu. Selamat ulang tahun. Kalau saya Saya selalu menyembunyikan. saya langsung lihat nicknya bro. Hah? Saya langsung lihat nicknya. Beda sehari sama saya. Masih muda loh. Ya. Iya. Berapa? 11? 9. 9. Ya, makan makan. Seumur. Semua. Kaliannya bagus dijadiin satu aja deh. Semua. Jumatan aja. Iya. Boleh. Iya. Nah, coba perhatikan. Tadi kan ada qual before intervention, kemudian ini
ini kan dilihat ya di sininya, mulai dari awal desain penelitiannya dia menggunakan embedded design yang saya tadi sampaikan. Qual before intervention. Perhatikan tulisannya kecil qualnya. Oke, saya coba tulisannya. Oke. Nah, jadi ini. Jadi dia pakai mixed method design with embedded experimental model, masukin ke. Jadi dia before qual before kecil, qual besar, qual proses. Selama proses itu ada observe iterasi. Dan ini juga bisa masukin ke, misalnya kalau riset questionnya ada kepraktisan, data kepraktisan itu masuk di sini muncul. Praktis enggak sih dalam produk yang kita buat, ya? Lalu terakhir di kuantitas itu dengan indeks interview. Nah, dijelasin satu-satu qual data before getting intervention itu apa? Di situ. Studi pendahuluan, menyusun program pembelajaran. Nah, dengan apa produk dibuat? Design and Development Research atau DDR, Research and Client. Karena dia umum, analisis, design, development, evaluation. Langkahnya itu. Ya. Evaluation itu formatif. Nah, kenapa ini masuk kualitatif? Karena yang dianalisis itu adalah dokumen produk itu. Maka maksudnya analisis dokumen. Karena hasilnya cuma valid, tidak valid. Walaupun ada angka di situ. Karena angka itu hanya mengkonversi dari apakah suatu produk itu levelnya dia 4, 3, 2, 1 gitu. Ya. Tapi kesimpulan akhirnya karena dianalisis dari dokumen, dia masuk ke dalam kualitatif. Pasti. Selesai kan di sama validator ahli. Dapatkan datanya, kita nyusun instrumennya, masuk ke dalam yang kedua, fase kualnya. Intervention. Intervention itu kan banyak tadi yang dibilang ada ininya, ada apa namanya? Desainnya. Menggunakan non-equivalent pretest post-test control group design. Di mana ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Gitu. Yang satunya pakai program pembelajaran yang PJBL STEM, satunya pembelajaran biasa yang memang diterapkan di sekolah itu. Iya. Polanya sepertinya punya saya itu seperti ini, cuma ada komen terlalu pragmatis, empirik gitu. Makanya nanti saya harus ngambil. Enggak kualitatifnya itu kan yang tidak yang empirik kan kuantitatif. Di kualitatifnya yang harus Harusnya kan enggak ini ya. iya. Yang kualitatif itu justru yang protokol wawancara misalnya itu kan bisa berubah. Yang bedanya kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif kita mau protokol wawancara mau berubah saat kita wawancara boleh kan ngeliat audiensnya bisa begitu kita bisa berubah. Tapi yang instrumen kuantitatif nggak boleh fix dia harus Itu. reliable harus valid dulu nggak boleh itu harus berubah. Tapi kalau instrumen kualitatif tadi yang bisa berubah gitu. Jadi tidak pragmatis gitu. Kenapa harus mix method supaya menghindari pragmatis? Iya. Kenapa enggak dari minggu lalu? Minggu lalu nggak bisa saya Pusingnya Tiap tahun itu kan kita harus lapor dengan Dewas ya, Dewan Pengawasnya. Dewan Pengawas itu Irjen di Kemensaintik. Kita ini ke bagian Irjen. Jadi kalau ada apa-apa cepat benar. Nah, saya mau masuk tapi pas jam 9.45 saya belum selesai presentasi kinerja Unila selama setahun. Nah, karena itu bagian lembaga saya yang harus melaporkan kinerja Unila. Itu jadi pas mau kesini juga udah jam 11. Waduh, kan? Itu ya Bu ya. Ini, nah ini dia gambarkan seperti ini tapi dengan dua kelas proton eksperimen. Lalu dijelaskan kelas eksperimen itu gampang itu ininya. Menerapkan stepnya dengan PJBL-nya. Dia lengkap sekali ngejelasinnya. Kegiatan pembelajarannya itu menggabungkan antara komponen STEM dengan tahap dari PJBL, refleksi, research, discovery. Ini tahap ini sintaksnya PJBL. Ya. Jadi dia sudah lengkap. Di
kelas kontrol juga dia sampaikan itu. Banyak latihan karena memang menggunakan direct interaction. Dapat datanya lalu protes, ya dites sampai dan alur itu digambarkan kembali supaya lebih mudah seperti ini. While data before getting intervention sampai kepada bagaimana interpretasi data analisis. Ya. Jurnalnya tadi apa Prof? Yang keluar di jurnal? Oh udah Bu, cek dulu ya. Tapi dia tapi dia masih jurnal itu masih data awal. Data yang di awal, data yang analisis kebutuhan. Maka kenapa anak-anak itu tidak menunggu selesai latihan, dia sudah punya komunikasi. Karena di awal data yang diambil dari analisis di lapangan sebelum sudah bisa dipublikasi. Cipta dua, ya gitu. Jadi mereka tidak terhambat oleh harus menunggu tesis selesai atau disertasi selesai. Jadi dia masih teacher and student perfect stage. Jadi masih data awal, ya, data awal. Dan Bu, jangan lupa Bu, kalau kita dengan mahasiswa juga itu, kita harus jadi corresponding author, supaya walaupun belum selesai, kita yang komunikasi dengan ini, karena kan mereka belum begitu. Ketika ada reviewer ini, ya mereka agak kurang bisa jawab, kita yang menyelesaikan. Dibantu mahasiswanya, karena nanti lama kalau nggak selesai. Jadi walaupun kita tulis itu akan corresponding outputnya kita ya. Iya. Supaya auditor jurnal dia nggak bingung. Biasanya kan hasil kita begitu selesai kan. Iya. Termasuk mereka nanti juga ke kita nanti ini APC-nya. Saya sudah komitmen dengan mahasiswa Bapak Ibu. Jadi APC itu saya yang bayarkan, bukan mahasiswa. Bukan, karena ini kan biasanya kalau saya dengan mahasiswa itu payung penelitian. Dan payung penelitian itu saya selalu dapat dari BIMA, dari kementerian. Saya dapat. Jadi semua biaya mahasiswa itu kalau dia masuk dalam payung kita, saya selesai. Jadi untuk penggandaan tesis dan sebagainya. Prof, kalau kita penelitian R&D itu Research and Development itu kan itu prosedurnya Prof ya? Prosedurnya? Kalau di bab 3 berarti research design-nya mixed method, misalnya embedded ini. Iya. Kemudian di prosedur baru R&D. Iya. Ingat itu R&D itu kan ada research, bukan development aja. Nah, yang terjebak orang langsung menggunakan misalnya 4D, itu kan developmentnya. Risetnya apa? Risetnya nggak tergambar di situ apakah kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Jadi desainnya di awal tuh harus jelas dulu mixed method. Nanti prosedurnya menggunakan apa? Baru menggunakan misalnya tadi DDR. Kalau ini kan DDR ya, yang punyanya data ini pakai DDR, pakai design and claim. Ini jelas di sini ya, ini ya prosedurnya. Kenapa pakai DDR? Karena saya menggunakan yang lebih umum dan yang lebih baru gitu ya. Nih, design and development research for instructional design. Karena memang itu untuk instructional program pengembangan pembelajaran. Instructional design. Nggak pakai 4D apa misalnya gitu. Enggak. Tahapnya analisis, design, development, analisis itu di awal tadi. Jadi kalau kita mau pengetahuan lebih baik ke Iya. kalau bukan pelajaran. Iya. Beda nggak sama yang design based research itu Prof? beda. Apa beda?
Kan ada juga yang Hampir sama, tapi ininya berbeda. Komponen ininya aja. oh, Nanti coba lihat berbeda. Ada DBR, ada DDR, ya, ada EDR. 3 itu yang saya rekomendasikan. EDR, Additional Design Research. Kemudian DDR ini, Design and Development Research. Ada DBR, Design Based Research. 3. Cari aja di pasti ada Google semua. iya. Oke. Bu, Ibu, apa namanya? Aulia. Hah? Aulia. Jadi ngopinya kita. Apanya? Boleh. Kan kemarin ada Eva dan CFI. Jadi kami kan misalnya saya sudah membuat instrumen kita sudah distribusikan. Kemudian kan berarti itu kan model dari awal. Berarti itu menggunakan Eva. Eva. Iya. Berarti itu Iya betul. Iya, Eva. Ya, sehingga nanti kan ada memprediksi model apa, variabel atau komponen apa yang berkaitan. Kalau CFA kan kita sudah tahu komponennya apa saja yang berpengaruh, sudah diprediksi ini bakal ini, sehingga modelnya itu kan bisa kita sudah tentukan sendiri. Gitu. Kalau yang EVA kan nggak bisa menentukan. Iya. kemudian sampel rata-rata kan nggak nyampe sampelnya kurang. Nggak apa-apa kan latihan, Bu. Nggak apa-apa ya Prof ya. Nah, tapi sebetulnya saya pengennya Bapak Ibu itu bisa publish dari situ gitu. Nah kita juga punya gitu Prof. Tapi dapat kita Tapi kan waktunya mepet itu menjangkau ke responden Maksudnya kita. kita minta tambahan waktu. Kita sudah sehati Prof. Ya udah itu sehati. Oh iya iya. iya. Nggak gini aja, dikumpulkan sebelum masa akhir pemasukan nilai itu aja. Baik, tanggal 5 Januari Mm-mm. terakhir. Kalau Prof Hasan tanggal 28 kita harus. Oh iya. Ya, yang penting saya tidak kehilangan apa coret-coret untuk menghitung apa namanya nilai gitu. Tanggal 28 dengan Prof Hasan. Iya. Sama. Sama. Itu ya. Prof, saya tanya, kemarin kan saya coba data sama pertanyaannya saya kan mencoba kalau misalkan mengukur, makanya kalau saya baca sih itu kan untuk skala ya Prof ya, apa skalanya gitu kan. Nah, karena saya mungkin bidangnya eksak, jadi untuk memberikan soal itu kan koreksinya panjang banget kalau kita mengeluarkan yang indikator pemahaman yang ya, seperti komunikasi, kemudian kan panjang gitu kan. Jadi saya coba untuk menggunakan soal pilihan ganda, tapi dengan aspek dengan indikator kemampuan yang ingin saya capai itu juga nggak bisa. Tapi kan pokoknya 01. Mainkan di rubriknya. Jangan 01 di rubriknya. Mainin rubrik mestinya nggak 01. Iya. Kalau 01 nanti Makanya dasarnya kan nggak susah. iya. Harusnya main rubrik, Bu. Misalnya mahasiswa menjawab lengkap diikuti oleh misalnya rumus yang benar dan ini skornya 4. Itu pilihan ganda. Enggak di alasannya. Oh, jangan. Jangan pilihan ganda murni. Kalau pilihan ganda murni nggak bisa. Harus pilihan ganda Iya, beralasan. makanya kemarin kan karena ini kan pengen apa karena buru-buru dengan kan Susah. Susah. Nah, berarti kalau misalkan kemudian saya coba untuk apa namanya mencoba dengan skala seperti persepsi dia lah terkait dengan kemampuannya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu Itu apa? aja. Iya, itu aja. Nah, itu ada saya juga jadi kemarin buat data itu. Iya, juga. nggak apa-apa, Bu, itu aja. Nah, Tapi jangan lupa kalau skala Likert itu datanya apa? Data termasuk data apa kan ada data nominal, ada data ordinal. ordinal,
interval, rasio. Rasio. Nah, sekali itu datanya masih ordinal. Sementara kita mengolah data statistik, APLOS dan sebagainya itu minimal datanya interval. Sehingga harus digunakan MSI mengkonversi data ordinal dari skala Likert itu menjadi data interval. Itu metode MSI itu banyak, coba klik aja gitu metode MSI. Gitu. Itu bisa pakai Excel biasa. Nah kemarin saya coba sudah pakai itu, tapi mencobanya pakai CFA. Kan sudah, berarti kan ditentukan ininya faktornya kan? Sudah ada. Oke. Ya CFA betul. Nah, jadi saya Hanya coba mengkonfirmasi aja. jadi ternyata hasilnya itu termasuk karena mungkin di dalam kita kan ada 5 indikator ya kemampuannya gitu ya Prof. Jadi kan ini satu indikator kita membuat pertanyaan, pernyataan lah 5. Nah, ternyata misalkan kita bantu itu ternyata itu tidak valid, merah tuh. Jadi karena untuk belajar kan Berarti memang ya itu, makanya kenapa harus data itu valid dulu, reliable dulu, gitu, validitasnya bagus. Kalau pengalaman saya di riset itu minimal trombas alfanya di atas 0,8 baru bagus. Kalau masih 0,7, 0,6 susah. tapi itu tugas apa ya Prof? Apa itu latihan aja Bu? Tapi dijelaskan lah kenapa Ya, betul. Jangan jadi pikiran. Kalau nanti itu mau lanjut ke jurnal, bisa kita perbaiki, kita tambah spontanitas. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah hasil analisis data plus narasi atau interpretasinya ya. gitu aja. Iya. Jadi awalnya kan yang mau saya buat dari awal begitu kan, tapi ternyata beberapa usaha ini tadi ada yang sudah jadi Prof. Mereka ini tinggal CM saja Prof. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti bisa dilihat ya. Kalau untuk kan walaupun misalnya nanti tuntutannya satu reputasi, satu Sinta 2, Sinta 3, nah ini menulis di Sinta 2 pun kan susah. Harus dari sekarang ya Pak. Sinta 2 itu kadang lebih susah daripada Q4 atau Q3. Iya. Di bidang Bapak Ibu ya apalagi. Oke, next. Saya sengaja dibalik materinya Bapak Ibu enggak, tapi yang jelas begini, apa namanya, dari sisi filosofi yang saya gambarkan itu, jadi kalau kuantitatif ke positivism, kemudian kualitatif ke ya, di mana memverifikasi teori atau menjawab hipotesis. Tapi kalau kualitatif itu theory generation atau menghasilkan hipotesis baru, nah maka paradigma mixed method ya karena harus merubah orientasi ke arah yang mungkin lebih bisa diterima oleh keseluruhan mungkin ekosistem penelitian. Maka pragmatisme ini ya kadang-kadang menjadi solusi karena dia real world practice oriented yang tidak mungkin masalah itu hanya diselesaikan oleh data kuantitatif atau hanya oleh kualitatif. Kita perlu menggabungkan ya, yang lebih pluralistik ya, sehingga pragmatisme perspektif itu dijadikan oleh peneliti mixed method digunakan untuk lebih real world practice oriented. Karena masalah yang dihadapi oleh manusia itu memang pasti berkaitan dengan angka-angka dan berkaitan dengan numerik atau angka-angka dan berkaitan dengan teks ya, begitu. Jadi kata-kata ya seperti itu. Jadi numerik itu mewakili kaum laki-laki,
Saya paham itu, bro. Hah? Pas. Saya paham. Apa gitu? Paham. Yang perempuan lebih double kan. Double apa nih? Wawancaranya lebih lebar bro. Lebih rame gitu bro. Gak tau kan aja Mas Am. Saru ya, saru. Jadi karena ini hari Jumat, cerita sedikit nggak apa-apa kan? Ya, ada seorang sahabat itu dia ada masalah dengan istrinya. Masalah. Istilah waktu diomelin istrinya dari asal kecil. Nah, dia kan ingin punya solusi gitu kok. Gitu. Nah, orang yang preferensi punya solusi bagus tuh terkenal tegas segala macam tuh Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab jangankan musuhnya manusia, Setan. jin aja lari gitu. Karena takut. Sahabat itu optimis dia akan selesai masalahnya dengan istrinya. Masuk, begitu dia mendekati rumahnya itu, ya selintas pintunya sedikit terbuka. Umar bin Khattab lagi dimarahin istrinya. Domelin. Jin aja takut ya. Luar biasa. Wah. Iya. Maka Pak Ali, Pak Udin, Iya. Pak Didi, yang lainnya, Pak Mahfud, itu termasuk ini kelompok istiqomah. Ikatan suami. Istri kalau di rumah. Di luar jago. Itu ya, jadi ini paradigma yang terbuat. Pragmatisme atau transformatif. Ya, jadi sifatnya begitu. Jadi Tasakori dan Tegli itu salah satu peneliti yang hebat di mixed method. Jadi paradigma yang tadi positivism kemudian konstruktivism itu dilebur, maksudnya supaya tidak terlalu saling ada dua kutub gitu. Dia hanya satu paradigma kata dia penelitian itu. Bagi orang mixed method, ya pragmatisme atau transformatif. Jadi bisa seperti itu. Ya. Nah, tetapi karena fase mixed method itu bisa digabung-gabung dalam berbagai fase, ya bisa misalnya yang explanatory digabung dengan explanatory dan seterusnya, yang embedded juga bisa digabung. Jadi bisa multiple paradigm itu muncul. Itu Green tahun 2007, ya. Atau saling berkaitan paradigmanya, seperti Cresper dan Plano tahun 2007 bisa disampaikan seperti itu. Ya, jadi nah hati-hati. Saya sering di dalam ujian-ujian menguji S3, hati-hati apapun yang kita desain itu jangan sampai ada cacat epistemologi. Ya, harus betul-betul teorinya kuat dari mana, kita harus tahu ini kenapa kita harus ini yang dikembangkan, masalahnya apa dan sebagainya. Jadi teorinya harus, eksistensi teori itu harus bagus secara epistemologi. Ya, epistemologi kan bertanya tentang dari mana pengetahuan itu atau masalah itu bisa diselesaikan dengan teori apa. Ya, itu Guba dan Lincoln 2000. Itu yang menjadi konsen itu ya. Walaupun tadi saya sudah dibalik tentang ini desain itu ya, tapi sebetulnya ini penting. Nah, kemudian yang terakhir ini yang gerak nanti di share ya, saya share. Ya. Kalau dia yang triangulasi itu tadi, jadi perhatikan prosedurnya yang bisa dilakukan dengan produk yang kita hasilkan. Jadi bisa kalau misalnya kuantitas kan survei, ya ada bisa tadi misalnya memberikan checklist terhadap observasi yang terstruktur dengan survei itu, ya dengan survei kan misalnya pakai skala Likert kan dia tinggal checklist ada 4, 3, 2, 1 prosesnya kan bisa dengan lalu dia olah dengan data kuantitatif, misalnya tadi dengan share ini tes statistiknya kita menghasilkan data.
Tapi kalau yang prosedur kualitatif bisa dengan semi struktur interview, bisa dengan observasi dulu, bisa artefak dan sebagainya. Masih ada data, ada image, ada media. Lalu kita coding, dapatkan tema. Intinya di kualitatif itu kan melakukan kode-kode terhadap hasil wawancara dan sebagainya, sehingga kita menggunakan terms. Begitu. Nah, ada tematik analisis. Jadi digabungkan Pak. Itu yang concurrent bareng-bareng. Yang sequential seperti ini Pak. Jadi terserah mana yang mau kita buat. Misalnya explanatory. Explanatory itu kuantitatif dulu. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada kuantitatif data analisis dulu, lalu kualitatif, lalu dianalisis kualitatifnya, lalu kita gabung interpretasi. Jadi begitu ya. Jadi ini yang exploratory, nanti di sama sih ya hasilnya sebetulnya nggak terlalu. Tadi yang saya jelaskan, ini ada penjelasannya di bab lanjut. Oke, saya kira itu untuk terus gini, kalau kita menuliskan ini bagus ya bukunya Creswell itu. Jadi dia membuat statement tujuan misalnya dalam proses triangulasi dia begini. Jadi dia tinggal nambahin apa di sini. Karena di sana triangulation mixed method design will be used. Ini biasanya dalam artikel dia menggait kita menulis desainnya di dalam penulisan artikel. Ya. Jadi bagusnya bukunya Creswell itu dia membantu juga kita menuliskan. Ya. Saya senang bukunya dia karena memang dia sudah membimbing kita untuk cara menuliskannya, tujuannya. Ya. Misalnya ini, the reason for collecting both quantitative and qualitative data are bring together the strength of both form of research to bla bla bla. Misalnya untuk membandingkan, memvalidasi, menggabungkan hasil dan sebagainya. Ini ada enak kita kalau si Creswell. Ya. Ini juga ini kalau misalnya yang embedded. Ya, jadi sudah ada ini kayak template nulis yang embedded. Itu yang Prof. Hah? Siapkan. Iya. Ini juga yang explanatory, dia juga menyampaikan begitu. Jadi semua yang desain-desainnya dia gabung. Contoh, kita tinggal ngisi yang kontennya dengan konten kita, konten aim of the study dituliskan. Jelaskannya di dalam kurung ini isi, ini dalam kurung. Ya. Partisipannya apa? Ya, dan seterusnya. Ini bisa digunakan oleh kita untuk membuat full post. Ini exploratory. Ini yang exploratory. Nah, di dalam merumuskan research question, kalau yang kualitatif mulailah dengan what or how, apa atau bagaimana, ya. Lalu gunakan exploratory verb, discover, understand, explore. Misalnya kalau tadi how, berarti kan nanti jawabannya tujuannya itu untuk misalnya mengeksplor bla bla bla. Ya, ini sudah ada tuntutannya untuk kualitatif pertanyaan. Yang kualitatif saya kira ya biasa, kan udah banyak yang kita pengalamannya banyak. Banyak variabel ini ya, bergantung pada variabel tergantung independen atau dependen variabel. Oke, saya kira itu ini contoh juga menyusun proposal yang oleh di bukunya Creswell. Di bab 1 introduction, terus question, kemudian bab 2 literature review atau berapa pustaka, ini pustaka, lalu metode dan seterusnya. Ini contoh aja. Tapi kita kan menggunakan format yang inilah, bukan formatnya Creswell. Ini contoh saya. Baik, saya kira itu untuk ininya, untuk pengetahuan bisa membaca artikel-artikel tentang mixed method, misalnya
masukin aja di sini. Kalau saya misalnya kan, saya kebetulan bidang STEM, kemudian bisa ini. Nah, kita mulai dari 2024 misalnya, yang terbaru. Ini, how gamification boosts learning and STEM higher education, a mixed method study. Jadi bisa di sini. Ini biasanya udah serpihan dari riset, termasuk disertasi. Jadi bisa. Ini Springer tahun 2025. Ini bisa diambil Bapak Ibu. Ya, kita lihat ini adalah International Journal of STEM Education. Kalau kita lihat di skema, International Journal of STEM Education, dia open access, bisa dilihat open access. Q1 dengan SJF 2,6. Jadi jurnal yang sangat bereputasi, ya. Dan dari mulai munculnya aja dia memang dari sejak tahun 2019 sudah Q1 hijau semua. Bagaimana gamification itu pembelajaran berbasis game, boost learning in STEM higher education mixed method. Kita lihat di metodologinya. Oh, udah jelas nih, ini juga udah jelas ya. Coba perhatikan, a mixed method research approach was employed combining a pre-test post-test quasi-experimental design with 9 qualitative interviews. Berarti ini apa? Explanatory atau exploratory? Explanatory. Karena kuantitatif dulu, baru tetapi menghasilkan produknya pasti dia menggunakan desain. Tapi ini hanya dia potong ininya intervensi gamification-nya. Tapi menghasilkan gamification-nya itu kan dia nggak cerita. Sudah dihasilkan gamification, R&D-nya, menghasilkan produk. Kelihatan apa itu? Enggak sih jumlah misalnya respondennya, datanya itu, atau kalau dia sebuah kasus ya yang ada di tempat yang kita teliti itu aja. Iya, ya. Kalau kita kan kalau kuantitatif kan itu kita mencoba untuk apa ya, kondisi populasi itu diwakili oleh sampel, ya gitu. Kita ingin seperti itu sebetulnya. Jadi ingin apapun, jadi jumlah sampel itu tidak menjadi tapi ada aturan sebetulnya. Tapi kan itu tidak menjadi sesuatu yang harus terlalu ini, karena kalau saya pikir ketika kita membuat produk baru gitu ya, kalau kita terlalu banyak memilih populasi di mana yang tepat, itu agak sulit gitu maksud saya. Tapi justru kita coba dengan variabel yang lebih sederhana. Kalau saya punya produk misalnya, katakanlah pernah saya mengembangkan komik disaster education untuk daerah pesisir di Lampung. Waduh, pesisir Lampung kan sepanjang Lampung. Itu kan saya milih mana yang lebih ini. Maka saya Pak Udin milih pesisir barat waktu itu. Jadi sampai saya orang Jepang, peneliti Jepang tentang disaster tuh, sampai dia minta modul saya yang sudah memang sudah komik itu yang sudah anak-anak. Ya begitu. Jadi kita melihat, oh kondisi di mana nih yang Kalau kondisi misalnya nih, anak yang mengalami depresi atau usaha bunuh diri kan sedikit tuh di RSJ. Nah kalau seperti itu ya udah kita ambil yang di situ aja gitu. Bisa. Gitu. Yang apa namanya? Yang walaupun sedikit kan dari populasi yang ada misalnya 10 kampung banyak kan? Banyak Pak.
Saya kira itu Bapak Ibu. Sudah pernah. Jadi gimana